Pernah nggak sih kamu ngerasa capek ngejar uang tapi ujung-ujungnya kayak dikejar tagihan? Ironi banget ya, niatnya pengen hidup berkecukupan, malah tiap bulan kayak lomba lari estafet, tapi yang kita kejar itu duit, bukan hidup. Nah, coba deh sekarang kamu berhenti sebentar. Tarik napas dalam-dalam. Dengerin narasi ini sampai tuntas. Karena hari ini, aku nggak ngajak kamu buat jadi kaya. Aku ngajak kamu buat bikin uang yang justru ngejar kamu. Bukan sulap, bukan sihir. Tapi kode yang jarang dibahas di meja seminar bisnis, tapi justru bersemayam di napas-napas spiritualitas terdalam manusia. Bayangin gini, semesta ini kayak ladang frekuensi. Setiap niat, setiap ucapan, bahkan pikiran, itu kayak sinyal. Nah, kalau sinyal kamu itu sinyal butuh uang, semesta nangkepnya. Oke, berarti dia harus terus dalam kondisi butuh. Tapi kalau sinyalmu itu sinyal aku pantas didatangi rezeki, semesta akan bergerak kayak air ketemu tanah retak, langsung nyari celah. Inilah yang dinamakan kode ilahi. Bahasa halus antara energi spiritual dan realitas fisik. Nggak terlihat, tapi efeknya nyata. Menurut ajaran Islam, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Bukan sesuai doa, bukan sesuai usaha, tapi sesuai prasangka. Loh kok bisa? Karena prasangka itu inti dari vibrasi batin. Dan batin kita itu pancaran sinyal ke seluruh struktur semesta ciptaan Allah. Makanya, dalam tafsir batiniyah para arif, disebutkan bahwa manusia itu makhluk paling kompleks sekaligus paling mudah diarahkan lewat kata. Kata bukan sekadar bunyi, kata itu niat yang berbaju. Jadi jangan remehkan 3 kata yang akan kita bahas nanti. Dulu, nenek moyang kita sering bilang, ucapan itu mantera, pikir itu doa, rasa itu perintah. Dalam satu kalimat aja, sudah terkandung 3 hukum semesta utama. Dan percaya nggak percaya, banyak banget yang salah ngucap. Mereka pikir, dengan ngomong, aku pengen kaya, mereka sedang manifestasi. Padahal mereka justru sedang mengakui kekurangan. Nah loh, disinilah letak jebakan tersembunyi yang bikin banyak orang ngerasa udah afirmasi tiap pagi, udah ikut workshop, udah meditasi, tapi kok hidup gitu-gitu aja. Lalu, kenapa 3 kata ini begitu penting? Karena dalam setiap huruf ada getar. Dalam setiap getar ada niat. Dan dalam niat tersimpan perintah. Dan semesta, sebagai ciptaan Allah, itu tunduk pada yang namanya perintah getaran. Ini bukan teori konspirasi. Ini hukum. Hukum spiritual. Hukum semesta. Hukum batin yang diturunkan lewat ayat-ayat yang bukan cuma tertulis, tapi juga terasa. Oke, sebelum kamu terlalu serius, aku kasih satu analogi. Pernah nggak lihat orang jalan pakai parfum mahal, baru lewat 5 detik tapi wanginya masih tinggal? Nah, itu kayak vibrasi. Kata yang kamu ucap, niat yang kamu tanam, kalau bener, efeknya masih kecium bahkan setelah kamu pergi dari tempat itu. Dan uang, sebagai bentuk energi yang dibentuk dalam sistem ekonomi manusia, itu punya penciuman vibrasi yang tajam. Kalau kamu uangi, dia datang sendiri. Kalau kamu panik, takut, miskin mental, dia kabur. Segitu sensitifnya hukum ini. Jadi di video ini kita bakal bedah 3 kata pamungkas yang bukan hanya akan bikin kamu paham gimana energi semesta bekerja, tapi juga ngebuka layer-layer ilusi yang selama ini bikin kamu kejebak pola hidup ngejar uang, tapi tetap merasa kurang. Kita akan masuk ke dalam lorong spiritualitas Islam selaras dengan hukum semesta, selaras dengan hukum alam. Kita akan pahami gimana kata bisa jadi jalan manifestasi, dan gimana bahasa itu bisa jadi bentuk ibadah tertinggi, karena dia datang dari kesadaran penuh sebagai khalifah di bumi. Siapkan telingamu untuk mendengar yang tak kasat mata. Siapkan jiwamu untuk menerima yang tak tertulis di papan tulis. Karena setelah ini, kamu nggak akan lagi bilang, aku pengen kaya. Tapi kamu akan belajar bilang 3 kata. Mau, yang bikin uang datang, berdiri di depan pintu rumahmu dan bilang, ada yang manggil saya, tapi hati-hati. Karena setelah tahu 3 kata ini, kamu nggak akan bisa lagi pura-pura nggak tahu. Karena kode ilahi, sekali dibuka, tidak bisa ditutup kembali. Dan satu hal yang pasti, uang tidak lagi kamu kejar, karena dia akan mulai mengejarmu. Kalau kita tarik napas dalam, dan lihat lebih jauh ke belakang, manusia itu dari dulu bukan makhluk yang kerja buat uang. Dulu, uang bahkan nggak ada. Nenek moyang kita hidup dari kebijaksanaan barter, saling bantu, dan saling ngerti kebutuhan. Tapi setelah sistem ekonomi modern muncul, manusia mulai kenal yang namanya uang sebagai alat tukar. Masalahnya, uang ini pelan-pelan naik jabatan. Dari sekadar alat tukar, jadi dewa tak terlihat yang diam-diam disembah.
Manusia berkorban waktu, tenaga, bahkan akal sehatnya hanya demi satu benda ini. Kacau kan? Padahal, dalam sejarah panjang peradaban, banyak tokoh besar yang justru nggak ngejar uang, tapi justru malah uang yang datang ke mereka. Kita ambil contoh salah satu tokoh yang sangat dihormati dalam Islam dan sejarah dagang dunia, Siti Khadijah. Beliau bukan hanya wanita, tapi pebisnis tangguh yang hartanya mengalir seperti sungai. Tapi yang paling menarik bukan hartanya, melainkan vibrasinya. Beliau tidak pernah mengejar kekayaan dengan kegilaan, tapi menyelaraskan hidupnya dengan misi spiritual, kejujuran, dan kebermanfaatan. Dan lihat, uang datang sendiri. Bisnisnya meluas bahkan sebelum istilah branding ditemukan. Kode ilahi bekerja di dalam dirinya. Lalu kalau kita tarik lebih ke timur, kita kenal wejangan dari filosofi Cina kuno yang bilang, jika kamu ingin kaya, jangan kejar uang, tapi kejar nilai. Uang hanya produk samping. Nah, ini cocok banget sama hukum semesta. Karena menurut psikologi energi spiritual, apa yang kamu kejar terus-menerus akan merasa dirinya lebih penting dari kamu. Dan secara batiniah, kamu sedang menaruh diri di posisi lebih rendah. Itu sebabnya saat kamu ngejar uang, kamu sedang bilang secara nggak sadar, saya lebih kecil dari uang. Dan semesta akan bilang, oke, dia belum pantas jadi wadah kekayaan. Menurut penelitian neuroscience modern, otak manusia ternyata punya sistem yang bisa mengenali realita, bahkan sebelum realita itu muncul. Ini dikenal dengan istilah Reticular Activating System, atau dalam bahasa mudahnya, filter bawah sadar. Jadi ketika kita sering mengucapkan sesuatu, otak kita mulai mencari bukti untuk membenarkan ucapan itu. Makanya, orang yang terus bilang, saya nggak punya cukup uang, otaknya akan mulai menyaring semua informasi, peluang, bahkan ide, hanya untuk membuktikan bahwa dirinya memang kekurangan. Serem, ya? Sekarang kita masuk ke ranah spiritual yang lebih dalam. Dalam ajaran Islam, uang bukanlah sumber rezeki. Rezeki itu hak prerogatif Allah. Uang hanya salah satu bentuk perantara. Maka ketika kita memahami rezeki, bukan sebagai angka di rekening, tapi sebagai pancaran cinta ilahi yang hadir lewat banyak bentuk, kesehatan, waktu, ide, kesempatan, koneksi, maka frekuensi hidup kita berubah total. Kita jadi kayak sungai yang ngalir tenang, dan sungai yang tenang selalu jadi tempat favorit hujan untuk turun. Karena dia siap nampung, bukan sibuk kejar-kejaran sama awan. Dalam psikologi perkembangan dewasa muda, salah satu tantangan terbesar adalah ilusi bahwa validasi itu datang dari seberapa sukses kita secara materi. Padahal, validasi sejati datang dari sejauh mana kita tahu siapa diri kita, dan seberapa jujur kita hidup selaras dengan peran spiritual kita di dunia ini. Saat kita sadar bahwa saya bukan sekadar pencari uang, saya ini pembawa manfaat yang uangnya Allah kirimkan sebagai bonus, maka di situ magnet rezeki terbentuk. Bukan karena kita menarik, tapi karena kita sudah selaras. Mari kita ingat sebentar cerita nyata yang sering kita temui di keseharian. Ada seorang sahabat kita yang kerja 2 tempat, sibuk sana-sini, tapi tetap aja selalu bilang, duit gue abis mulu. Sementara di sisi lain, ada yang kerjanya fleksibel, banyak waktu istirahat tapi uangnya stabil bahkan nambah terus. Nah, bedanya bukan di kerja kerasnya, tapi di kerja batinnya. Yang satu mengucap dari ketakutan, yang satu mengucap dari ketenangan. Yang satu menanam sinyal kekurangan, yang satu menanam sinyal keyakinan. Dan semesta, sebagai sistem frekuensi ciptaan Allah, hanya menjalankan pola itu. Dalam tafsir kebatinan, setiap kata yang keluar dari lisan manusia adalah perintah bagi malaikat untuk bergerak. Jadi ketika seseorang berkata, saya buntu, saya miskin, saya nggak bisa, itu bukan sekadar keluhan, tapi itu kayak ngasih skrip ke malaikat untuk menjalankan skenario itu dalam hidupnya. Sedangkan ketika seseorang bilang, saya terbuka pada rezeki yang datang dari arah yang tak disangka, malaikat langsung catat. Oke, jalankan skenario ini. Dan begitulah hukum tak terlihat bekerja. Dan sekarang kita tahu, dalam sejarah, dalam filsafat, dalam ajaran Islam, bahkan dalam sains modern, semua menunjuk ke satu titik yang sama, bahwa kata, vibrasi, dan niat yang menyertainya adalah teknologi spiritual tertinggi manusia. Dan kalau kamu tahu cara pakainya, kamu nggak perlu lagi ikut lomba lari mengejar uang. Karena saat itu terjadi, justru uang yang mulai bertanya, gue harus ketemu orang ini di mana ya? Sekarang kita masuk ke jantungnya. 3 kata yang bisa bikin kamu dikejar uang. Bukan karena kamu sakti, tapi karena kamu selaras.
Ini bukan mantra sulap. Ini hukum alam. Ini kode semesta. Dan yang paling penting, ini juga sejalan dengan kode ilahi. Kita akan bedah satu-satu. Pertama, kata yang sering diremehkan tapi punya kekuatan mengguncang frekuensi realitas. Saya siap. Kedengarannya simpel ya, tapi percaya deh, mayoritas manusia sebenarnya belum siap. Banyak yang bilang pengen kaya, tapi masih takut dapat banyak uang. Masih takut kelola pajak. Masih takut disorot. Masih takut nggak punya waktu luang. Dan sadar nggak sadar, rasa takut itu mengirim sinyal ke semesta. Jangan kasih dulu ya, dia belum siap. Nah, saat kamu bilang dengan tulus dari hati yang jernih, saya siap menerima rezeki yang besar, siap bertumbuh, siap belajar, siap menanggung tanggung jawab sebagai orang yang diberi lebih. Kamu kayak ngebuka pintu gerbang dimensi baru. Kamu sedang menyiapkan wadah. Karena menurut kode semesta, air nggak akan mengalir ke wadah yang tertutup. Dan Allah pun mengajarkan, aku sesuai prasangka hambaku. Kalau kamu percaya dan siap, maka alam ini pun akan bergerak untuk menyambut kesiapanmu. Tapi kalau kamu cuma ngomong doang tanpa kesiapan batin, ya maaf, yang datang malah chaos. Kedua, kata yang tampaknya lembut, tapi diam-diam dia adalah magnet rezeki super ampuh. Saya layak. Ini bukan sekadar afirmasi, ini pengakuan jiwa. Banyak orang merasa pengen kaya, tapi di bawah sadar mereka menolak. Ngerasa nggak pantas, ngerasa belum cukup baik. Padahal layak itu bukan soal kamu sudah sempurna atau belum. Layak itu adalah hak dari setiap jiwa yang menjalankan tugasnya di bumi. Kalau kamu hidup penuh manfaat, jujur, bertanggung jawab, dan terus belajar, kenapa kamu nggak layak? Menurut psikologi transpersonal, saat seseorang merasa dirinya tidak layak, ia akan secara tak sadar menyabotase peluang yang datang. Pernah ngerasain ditawarin sesuatu gede, tapi kamu malah nolak karena ngerasa, gue siapa sih? Nah, itu contohnya. Rasa tidak layak itu seperti pagar listrik di bawah sadar kita yang bikin rezeki mental sebelum nyampe. Tapi ketika kamu mulai bilang, saya layak menerima uang yang datang dengan mudah dan halal, maka energi kamu jadi kayak tanah subur. Benih apapun yang jatuh bisa tumbuh. Ketiga, dan ini yang paling spiritual, saya percaya. Kalau kamu masih percaya uang cuma datang dari kerja keras, lembur sampai pagi, atau relasi nepotisme, kamu belum nyentuh level spiritual abundance. Karena sejatinya, uang datang dari arah yang tak disangka, dari celah yang nggak kamu kira, dari ide kecil yang ternyata disukai banyak orang, dari tindakan sederhana yang berdampak besar. Tapi semua itu bisa terjadi hanya kalau kamu percaya. Percaya bukan berarti pasrah dan rebahan. Percaya artinya kamu gerak, tapi kamu juga tenang. Kamu usaha, tapi kamu nggak panik. Karena kamu tahu, rezekimu nggak pernah salah alamat. Ini adalah bentuk tertinggi dari spiritual trust. Dan dalam ajaran Islam, percaya itu bagian dari iman. Jadi ketika kamu bilang dengan penuh keyakinan, saya percaya Allah akan kirimkan rezeki terbaik untuk saya, kamu sedang memberi sinyal kepada semua makhluk tak kasat mata, semua energi semesta, semua sistem kehidupan, untuk mendukung kamu. Bahkan langit pun akan mengatur ulang rutenya demi memastikan kamu ketemu apa yang kamu butuhkan. Sekarang bayangin, kamu hidup dengan 3 kata ini di hatimu, bukan cuma di bibirmu. Setiap hari kamu bangun dan bilang, saya siap, saya layak, saya percaya. Itu kayak kamu menanam 3 antena besar yang nyedot sinyal semesta dari segala arah. Dan bukan cuma uang yang datang, tapi juga orang baik, peluang emas, waktu longgar, dan kejutan-kejutan yang bikin kamu cuma bisa bilang, ya Allah, ini rezeki dari arah mana lagi nih? Dan ingat, semesta bukan robot. Dia cerminan getaran batinmu. Kalau kamu merendah karena takut, semesta akan perlakukanmu seperti korban. Tapi kalau kamu merendah karena tahu semua ini milik Allah, dan kamu sedang diamanahi untuk menjadi perantara rezeki bagi lebih banyak orang, maka semesta akan layani kamu seperti raja. Karena kamu hidup bukan untuk mengejar uang, tapi untuk menjadi saluran berkah. Nah, sekarang kita buka tirai bagian yang sering nggak kelihatan tapi diam-diam menentukan segalanya. Konsep-konsep tersembunyi ini bukan hal mistik, tapi saking halusnya, banyak yang nggak sadar mereka hidup dikuasai olehnya. Ini lapisan dalam dari hukum semesta. Ini lapisan batin dari kode ilahi. Mari kita mulai dari satu hal yang banyak orang keliru tangkap. Energi uang bukan soal jumlah, tapi soal identitas. Uang itu punya kepribadian, serius. Dia suka tempat yang bersih, teratur, dan penuh rasa syukur. Dia nggak suka energi panik, ketakutan, dan kemelekatan. Jadi kalau kamu sering ngerasa,
kok uang cepet banget habis ya? Atau, kenapa rezeki gue stuck di sini-sini aja? Itu bukan soal angka di rekeningmu. Itu soal bagaimana kamu memperlakukan uang di level frekuensi. Uang bukan budak. Uang juga bukan raja. Uang itu sahabat. Kalau kamu panik waktu dia pergi, kamu bikin dia ngerasa dibebani. Tapi kalau kamu tenang waktu dia datang dan pergi, kamu bikin dia betah balik lagi. Konsep kedua yang sering tersembunyi adalah, niat itu mengukir jalur realitas. Kebanyakan orang bilang niat cuma di hati, nggak kelihatan. Padahal menurut kode semesta, niat itu seperti blueprint frekuensi. Bahkan sebelum kamu melangkah, semesta sudah memindai niatmu dan menentukan jalur mana yang layak kamu lalui. Kalau kamu niat ngelakuin sesuatu karena takut miskin, energi yang keluar akan penuh ketakutan. Tapi kalau kamu niat karena pengen jadi manfaat, pengen jadi saluran kebaikan, energi itu akan melapangkan jalan tanpa kamu paksa-paksa. Niat yang bersih bikin tindakan yang kecil jadi besar dampaknya. Tapi niat yang keruh bikin usaha besar sekalipun serasa jalan di lumpur. Menurut ajaran Islam, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Dan semesta pun begitu. Amal dan energi yang keluar akan diarahkan sesuai niat awalmu. Lanjut ke konsep ketiga yang lebih sunyi. Uang datang ke ruang yang lapang. Coba cek lagi hidupmu. Pikirannya sempit atau longgar? Jadwalmu penuh atau kamu punya waktu hening buat dengar intuisi? Rumahmu penuh barang atau kamu sengaja sisakan ruang buat udara mengalir? Karena uang itu makhluk halus, bukan dalam arti gaib ya, tapi secara frekuensi. Dia butuh ruang buat mampir. Dan kalau hidupmu terlalu padat, terlalu bising, terlalu penuh, dia males datang. Analoginya kayak, kamu pengen tamu agung mampir, tapi ruang tamumu penuh kardus, debu, dan suara sinetron. Gimana mau betah? Maka, cobalah lapangkan. Nggak harus langsung ekstrim, tapi buka ruang, fisik, emosional, mental. Beresin satu sudut meja, kosongkan satu jadwal buat refleksi, sisihkan satu doa khusus buat energi kelapangan, karena kelapangan adalah tanda kesiapan. Konsep keempat, keikhlasan adalah katalis tercepat uang masuk. Ini bukan pasrah ngambang ya, tapi sikap batin yang ngerti bahwa rezeki itu bukan kompetisi. Kita nggak ngambil jatah siapa-siapa, dan kita juga nggak bisa dirampas jatahnya. Saat kamu bekerja, jualan, berinteraksi, lalu kamu lepaskan harapan hasilnya ke Allah, disitulah keajaiban sering muncul. Menurut wejangan leluhur Jawa, sing ikhlas bakal entuk luweh. Yang ikhlas bakal dapat lebih. Bukan karena dia nggak usaha, tapi karena dia udah kosongin ego dan bikin tempat untuk berkah masuk. Konsep kelima, dan ini yang sering bikin orang kecele, rezeki bukan di masa depan, tapi di sekarang. Banyak orang menunda rasa cukup. Nunggu kaya baru tenang, nunggu bonus baru bisa senyum. Padahal rezeki itu datang ke hati yang bersyukur sekarang juga. Kalau kamu terus mengira uang akan bikin kamu aman, maka kamu akan terus merasa kurang walau saldo bertambah. Tapi kalau kamu sadar bahwa keamanan batinlah yang menarik uang, maka kamu akan berada dalam magnet tanpa batas. Menurut ajaran Islam, jika kamu bersyukur, maka aku akan tambah. Dan syukur itu bukan soal terima kasih ya Allah karena dapat segini. Tapi lebih dalam lagi, terima kasih ya Allah karena aku sadar, ini semua titipanmu. Dan terakhir, konsep tersembunyi paling magis dari kode semesta. Saat kamu berhenti mengejar uang, uang mulai mencari kamu. Ini bukan berarti kamu berhenti usaha, tapi kamu berhenti panik, berhenti memaksa, berhenti memanipulasi. Kamu tetap kerja, tetap fokus. Tapi bukan dari tempat takut, melainkan dari tempat damai. Karena kamu tahu, kamu hidup bukan untuk uang, tapi uang datang karena kamu hidup dengan misi. Uang mencintai orang yang punya arah. Bukan orang yang ngambang ikut arus. Uang mendatangi yang punya cahaya, bukan yang pura-pura bercahaya. Dan uang akan datang lebih cepat, saat kamu nggak terikat. Lepaskan, dan kamu akan terima. Bersihkan, dan kamu akan diisi. Percaya, dan kamu akan disambut. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang ditunggu-tunggu, yang bisa langsung kamu praktekkan. Karena kalau cuman ngerti konsep, tapi hidupmu nggak berubah, itu kayak tahu arah kiblat tapi tetap salat ngadep tembok. Jadi sekarang, kita bukan cuman ngomongin teori, tapi hidupin frekuensi. Pertama, latih pikiran untuk nggak lapar secara mental. Gimana caranya? Mulai dengan stop ngemis validasi. Serius, setiap kali kamu posting sesuatu,
jual sesuatu, atau ngomong sesuatu. Perhatikan niatmu. Kamu beneran pengen berbagi atau cuma pengen dibilang keren, sukses, dan pantas? Karena kelaparan mental itu sinyal bahwa kita belum sadar bahwa yang kita cari bukan uangnya, tapi pengakuannya. Bikin journaling setiap pagi, tulis, kenapa aku pengen kaya? Lakuin ini selama 40 hari. Di situ kamu akan nemuin akar kelaparanmu. Begitu kamu sadar dan kamu netralin, energi kamu akan mulai bersih, dan uang mulai nyaman datang. Kedua, praktikan energi menerima lewat tubuh. Gampang banget, tapi powerful. Setiap kali kamu terima rezeki sekecil apapun, tahan nafas sebentar, pejam mata, rasain, dan ucapkan, terima kasih, aku siap nerima lebih. Ini bukan mantra, ini penguatan neurosomatik. Karena tubuh itu jembatan antara realitas dan energi. Kalau kamu sering nolak pujian, nolak bantuan, nolak hadiah kecil, kamu sedang latih tubuhmu buat nolak uang besar juga. Jadi mulai dari hal kecil. Ucapin terima kasih yang sungguh-sungguh. Rasakan, ingat, uang itu peka. Dia lebih suka mampir ke rumah yang bilang, ayo masuk, daripada yang selalu tutup pintu tapi teriak minta kedatangan. Ketiga, bikin satu sudut rumah jadi zona rezeki. Ini bukan feng shui, tapi ini cara membumikan niat. Ambil satu pojok ruangan, kecil aja cukup, bersihin, taruh satu lilin atau tanaman hidup. Tulis satu kalimat afirmasi seperti, rezeki dari segala arah datang dengan mudah dan berkah, tempel. Lalu duduk di situ setiap pagi selama 7 menit. Diam, rasain, visualisasikan kamu jadi versi dirimu yang udah tenang, udah cukup, dan udah berbagi ke banyak orang. Bukan bayangin saldo ya, tapi bayangin dampaknya. Energi ini bikin kamu get in tune sama frekuensi yang ditarik semesta. Keempat, praktekin memberi tanpa nyari balikannya, minimal seminggu sekali. Entah itu sedekah diam-diam, bantuin orang yang nggak bisa bales, atau beliin kopi buat orang random. Tujuannya bukan supaya kamu dipuji dermawan, tapi supaya kamu latihan jadi saluran. Karena saluran yang ngalirin air, pasti ngalirin buat dirinya sendiri juga. Menurut ajaran Islam, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tapi itu bukan berarti sombong. Itu berarti kamu adalah tempat air mengalir, bukan tempat air ditadah. Dan uang datang ke yang ngalir, bukan ke yang mampet. Kelima, latihan berani nolak yang nggak sesuai misi. Ini nih yang susah tapi penting. Kadang semesta ngetes kamu lewat tawaran menggiurkan yang sebenarnya bukan buat kamu. Bisa jadi itu proyek gede tapi ngilangin integritas. Bisa jadi itu kerjaan yang bikin kamu kehilangan waktu buat keluarga. Bisa jadi itu partner bisnis yang duitnya gede tapi visinya busuk. Kalau kamu berani nolak itu, kamu sedang kirim sinyal ke semesta bahwa kamu bukan orang sembarangan. Kamu orang yang layak diberi misi yang sejati. Dan semesta akan bilang, akhirnya, kamu ngerti siapa dirimu. Di situ aliran rezeki yang kamu nggak pernah duga, bisa mulai terbuka. Nah, 5 teknik ini bukan tips ala motivator cepat kaya ya. Ini cara hidup. Ini vibrasi. Ini bagaimana kamu membentuk dirimu jadi magnet yang stabil. Karena uang itu nggak butuh orang pintar. Dia butuh orang yang siap. Dan siap itu artinya frekuensimu bening, batinmu tenang, langkahmu selaras. Ingat, uang bukan tujuan. Dia hanya penumpang. Kamu yang nyetir. Tapi kalau kamu nyetir sambil panik, sambil mikir ini mobil siapa, sambil ngeluh kenapa bensinnya boros, ya uang turun di tengah jalan. Tapi kalau kamu fokus, tenang, dan tahu kemana kamu mau pergi, uang akan duduk manis, ngikutin kamu, bahkan bantuin kamu isi bensin. Jadi begini, kalau kamu nyimak dari awal sampai titik ini, kamu pasti mulai ngerasa ada yang berubah. Bukan cuma di kepala, tapi juga di dada. Ada sesuatu yang terasa lebih ringan, lebih plong. Karena apa? Karena kamu baru saja nemuin 3 kata yang kelihatannya sederhana, tapi diam-diam punya kekuatan untuk mengubah seluruh arah hidupmu. Pertama, kamu tahu bahwa energi spiritual jauh lebih berharga daripada sekadar usaha keras tanpa arah. Kita tadi udah bahas gimana niat, ketulusan, dan vibrasi hati bisa jauh lebih efektif daripada sekadar strategi yang bikin capek tapi kosong. Kedua, kamu paham bahwa sejarah dan filosofi hidup manusia, dari zaman leluhur sampai tokoh besar dunia, selalu mengarah ke satu titik. Keterhubungan antara manusia dengan kode semesta yang nggak kelihatan tapi nyata. Uang hanyalah simbol. Tapi makna di baliknya, itulah kekuatan sejatinya. Ketiga, kamu sekarang bisa ngebedain mana energi mengejar, mana energi menarik. Dan kamu udah paham
Menarik itu bukan berarti pasif, tapi justru aktif dalam keseimbangan. Kerja dengan sadar, hidup dengan selaras, bertindak dengan tenang. Keempat, kamu udah ngerti bahwa konsep saya berharga, saya siap, dan saya berserah, itu bukan mantra sulap, tapi itu kode akses. Kode spiritual untuk membuka pintu-pintu rezeki yang selama ini terkunci bukan karena kurang usaha, tapi karena kita sendiri belum klik sama getaran yang tepat. Kelima, kamu juga udah dapat analogi yang bikin melek hati. Bahwa uang itu bukan musuh yang harus ditaklukkan, tapi tamu yang datang ketika rumah batinmu udah damai. Uang bukan masalah. Yang sering jadi masalah adalah pola pikir dan energi kita sendiri. Nah sekarang, tinggal satu hal yang harus kamu lakuin. Jaga dan rawat kesadaran ini. Karena begitu kamu balik ke kehidupan sehari-hari, distraksi bakal datang lagi. Rasa takut, cemas, panik soal uang, soal target, soal hidup, bisa nyusup diam-diam. Tapi kamu udah tahu caranya, kamu udah pegang kodenya. Jangan lepas lagi. Menurut ajaran Islam, Allah pernah berfirman, "Aku sesuai dengan prasangka hambaku." Kalau kamu yakin Allah udah cukupin segalanya, maka semesta pun akan tunduk dalam ketetapannya. Mulai hari ini, bangun pagi bukan cuma buat ngejar rezeki, tapi buat jadi tempat yang layak didatangi rezeki. Bukan lagi main kejar-kejaran sama uang, tapi bikin uang datang sendiri karena kamu udah jadi magnet yang tepat. Dan kalau kamu ngerasa skrip ini bikin kamu tercerahkan, bikin kamu pengen belajar lebih dalam lagi tentang kode ilahi, tentang cara hidup yang selaras, tenang tapi tetap tajam, kamu tahu kemana harus balik. Jadilah pelanggan untuk mendukung channel ini tumbuh dan terus menyebarkan kesadaran. Kita bukan bikin konten, kita sedang bangun gerakan spiritual cerdas yang bisa dibawa sampai ke kehidupan nyata. Sebelum video ini ditutup, coba renungin ini. Sudah seberapa damai rumah batinmu? Untuk rezeki itu mau tinggal? Tulis di komentar. Aku mau baca. Biar kita saling nyambung dan saling doain. Karena di dunia yang makin gaduh, terkoneksi dalam keheningan adalah harta yang sesungguhnya.